Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana kita masih diberi kesehatan, semoga kita selalu dilindungi. Amin. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh, ya. Seperti minggu lalu, untuk materi ketujuh ini masih tentang kode rekening. Ibu sudah menjelaskan tujuan rekening itu, kode rekening itu apa, kemudian dasar penyusunannya bagaimana, dan metode yang kita gunakan untuk pemberian kode rekening itu di sini ada 5 metode. Tetapi dari 5 metode ini kita hanya pakai satu metode saja. Di sini Ibu pilih yang ketiga, yaitu kode angka kelompok, ya. Kode angka kelompok yang dimaksud di sini contohnya adalah seperti yang kita ketahui, dalam dasar akuntansi ini kita menggunakan perusahaan jasa, di mana pengkodean rekening berdasarkan 5 kelompok. Yang pertama adalah aktiva, kelompok aktiva, yang kedua kelompok utang, yang ketiga kelompok modal, keempat kelompok pendapatan, dan yang kelima adalah kelompok biaya atau beban. Aktiva, kelompok aktiva yang pertama. Aktiva ada dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Contohnya aktiva lancar itu ada kas, ada piutang usaha, kemudian peralatan kantor, perlengkapan kantor, kemudian asuransi dibayar di muka, dan lain sebagainya. Kemudian aktiva tetap contohnya peralatan kantor, gedung, tanah, akumulasi penyusutan. Itu adalah contoh aktiva tetap. Kemudian kita ambil salah satu contoh aktiva lancar, misalkan kas, ya. Kas itu kodenya adalah 1101. Pemberian kode 101 itu mempunyai makna tertentu. Maknanya adalah angka 1 yang pertama, bahwa kas itu merupakan kelompok aktiva. Angka 1 yang kedua, bahwa kas itu merupakan aktiva lancar. Sedangkan dua angka terakhir 01 itu adalah nomor urut, bahwa nomor urut untuk kas itu adalah nomor 1. Kenapa kas itu selalu diletakkan di nomor 1? Karena kas itu sama juga dengan uang tunai. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk aktiva lancar, posisi piutang usaha bisa diletakkan sebagai posisi kedua dengan kodenya yaitu 1102. Apakah piutang usaha selalu diletakkan di nomor 2? Tidak juga, ya. Bisa juga diduduki oleh asuransi dibayar di muka atau yang lainnya sesuai dengan pengurutannya di aktiva lancar. Kalau piutang usaha nggak ada, boleh diduduki oleh transaksi yang lain yang masih dalam kelompok aktiva lancar. Kemudian contoh untuk aktiva tetap adalah peralatan kantor, ya, peralatan kantor. Peralatan kantor contohnya untuk aktiva tetap itu kodenya adalah 1201. Artinya di sini bahwa angka 1 yang pertama, peralatan kantor merupakan kelompok aktiva. Sedangkan angka yang kedua adalah nomor 2, angka 2, itu bahwa peralatan kantor itu merupakan aktiva tetap. Sedangkan untuk dua angka terakhir 01 itu adalah untuk nomor urut. Sama halnya seperti piutang usaha, nomor 1 untuk aktiva tetap itu tidak harus diduduki oleh peralatan kantor, tetapi boleh diduduki oleh transaksi yang lain. Tuh, ya, yang lain yang masih masuk ke dalam aktiva tetap. Kemudian
Untuk aktiva tetap yang lain bisa diduduki oleh tanah, gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelompok utang. Utang di sini kita kodenya mulainya dengan angka 2. Contoh misalkan utang usaha, utang bank, utang gaji dan komisi, dan lain sebagainya. 2101, 2102, dan seterusnya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok modal. Modal itu biasanya diawali dengan angka 3, ya. Kita berbicara untuk perusahaan jasa di sini. Kemudian ada flight, ya, flight, itu kodenya adalah 3102, ya. Kemudian ada kelompok pendapatan. Nah, kelompok pendapatan itu dia diawali dengan angka 4, ya, angka 4101, misalkan pendapatan komisi. Kemudian ada pendapatan konsultasi, contohnya itu di 4102 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kelompok kelima itu adalah beban, ya, beban atau biaya. Contohnya beban listrik, kodenya adalah 5101. Kemudian ada beban air, kodenya 5102, dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, di sini ada satu contoh soal. PT Forgi Fitra, ya, neraca saldo. Diketahui neraca saldo per 30 November tahun 2010. Di sini sudah ada transaksi dengan kode rekeningnya masih kosong, memang sengaja dikosongkan. Kemudian ada nama rekening, ada saldo, debit kredit. Sekarang tugas kita adalah mengisi, ya, mengisi kode rekening masing-masing transaksi ini. Ini kita lebarkan biar kelihatan. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, biar lebih jelas. 16 saja ya. Oke, nah sekarang untuk kode rekeningnya. Kas itu kita isi dengan 1101 karena dia merupakan aktiva lancar. Ini udah diurutkan ya, mana aktiva lancarnya, mana aktiva tetapnya. Kemudian untuk piutang dagang atau piutang usaha yaitu 1102. Kemudian asuransi dibayar di muka 1103. Advertensi dibayar di muka 1104. Kemudian perlengkapan kantor 1105. Ini yang termasuk ke dalam aktiva lancar. Nah, sekarang masih dalam kelompok aktiva, tetapi aktiva tetap. Tanah kita isi 1201. Kemudian gedung 1202. Kemudian akumulasi penuntutan gedung 1203. Sekarang kelompok utang. Ada utang usaha 2101. Kemudian utang wesel 2102. Kemudian utang gaji dan komisi 2103. Sekarang kelompok modal. Kelompok modal ada modal PT Forgi Fitra 3101. Kemudian ada Stripe atau Crypto 3102. Biasanya untuk Stripe dia urutannya adalah setelah modal maksudnya. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan itu 4101. Kemudian ada biaya atau beban. Beban itu ada 5 ya, 5101. Kemudian biaya sewa 5102. Terus 5103, 5104, 5105, 5106, kemudian 5107, 5108. Untuk yang terakhir itu adalah biaya asuransi ini, ya.
5 ya biaya ini ini oh ya tidak pas jadi urutannya area biasa wow kalian yang kalian kelihatan untuk urutannya angka-angkanya lalu oke nanti tinggal dibesarkan saja jadi untuk urutannya bisa dilihat di sini 5100 ya asuransi itu 5100 15 ini kita kirimkan nah jadi ini ya ini pengkodean rekeningnya jadi ini sudah dihurufkan semua bisa lancar akibat tetap utang modal pendapatan beban atau biaya sudah dihurufkan semua baiklah itu materi kita untuk aku masuk itu kalau ada pertanyaan silakan boleh